teman-teman, berhenti dulu dong scrollnya. Kita balik lagi di podcast Alia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Sekarang nih, aku mau podcast nih. Tapi gak mungkin kan aku podcast sendiri. Aku bakal panggil ini teman aku. Dia ini keren banget, luar biasa banget. Langsung aja kita panggilkan Muhammad Syamil Hikmatullah. Oke. Ya, Gimana nih Mil kabarnya? ya alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya, gini lah, lagi puasa, kita lagi harus banyak-banyak olahraga, banyak-banyak kesehatan yang harus dijaga lah. Itu. Gimana kalau misalkan kabar sendiri dari Syamil Furqon? Alhamdulillah, aku baik-baik aja Mil. Pas banget nih, namanya Sambil. Aduh. Bisa Ini samaan dah, gini ya? Pas banget, iya. Bisa samaan gini ya? Ini makanya. Pas banget nih Mil. Namanya samaan nih, Sambil. Waduh, bisa pas-pasan gitu ya? Iya, makanya. Gini ya Mila. Sekarang sih kalau boleh tahu kesibukan Sambil nih apa sih? Oh, kalau misalkan terkait tentang kesibukan, sebenarnya kalau misalnya kesibukan, ya alhamdulillah sekarang lagi ngemban amanah di organisasi aja nih, lagi ngemban organisasi di Ospeta. Alhamdulillah dapat amanah yang begitu luar biasa, syukur puji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya beberapa lagi mencari amal kebaikan lah. Itu intinya, kayak misalnya kalau misalnya kesibukan sekarang itu kita lagi coba untuk sibuk untuk kebermanfaatan untuk orang lain aja sih sebenarnya mah. Gitu. Masya Allah. Iya. Sambil ini ketua Ospeta 2324 kan? Waduh, iya alhamdulillah rabbil alamin. Waduh. Aku boleh nanya gak nih Mil? Oh, boleh. Gimana nih cara ngatur waktu antara mengejar target Ramadan kita sama mengurus organisasi ini Mil? Oh, siap. Gimana tuh Mil? Tolong dong kasih tahu Mil. Oke, mungkin kalau misalkan dibilang terkait tentang ada puasa dan juga kita lagi di bulan Ramadan ini, terus juga kita susah banget kan, pasti dari teman-teman sekalian juga tahu lah kalau misalkan antara organisasi dan juga di bulan Ramadan ini seperti apa. Apalagi kan kita beda ya, kalau misalkan di Ospeta ini tuh bukan kayak di sekolah-sekolah lain gitu. Kalau misalnya ini kan organisasi santri di mana kita setiap hari ketemu sama santri, kita ketemu sama teman-teman lain 24 jam ya, kita tuh bareng-bareng gitu. Nggak kayak kalau misalkan teman-teman OSIS di luar tuh kita ya udah kita pulang ketemu sama keluarga. Kalau misalnya beda banget gitu. Jadi kayak pasti ada ekstra banget kan yang harus dikeluarin gitu. Kayak misalnya kita harus totalitas banget kerja segala macam. Nah, gimana cara bagi waktunya sebenarnya simple sih sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan aku yang pertama aku ngasih tipsnya kepada teman-teman sekalian, ya kita harus tahu dulu, kita harus percaya dulu sama diri kita sendiri. Gitu. Pertama kita harus percaya dulu sama diri kita sendiri. Supaya apa tuh? Supaya kita bisa percaya bahwasannya kita yakin setiap harinya ini kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa gitu. Terus buat yang kedua, mungkin mengutamakan skala prioritas gitu. Jadi mengutamakan skala prioritas ini ya bagaimana caranya supaya nggak ketinggalan lah. Misalkan nih aku punya di organisasi dan juga aku punya targetan pribadi di bulan Ramadan ini gitu kan. Nah, kalau misalkan di organisasi aku kan punya banyak teman dan lainnya gitu. Nah, mungkin juga ada skala-skala di mana aku harus bisa mengatur waktunya dan segala macamnya. Nah, itu biasanya kalau misalnya di organisasi skala prioritas yang utama aku bakal kerjain lebih dahulu di organisasi tersebut. Nah, baru abis itu kalau misalkan yang nggak terlalu penting-penting amat nih, aku kasih tuh ke teman-teman aku yang lain. Karena kan ya sebagai pemimpin ya kita harus bisa mendelegasikan tugas untuk teman-teman yang lain gitu. Terus juga kalau misalnya di bulan Ramadan nih, nah setelah dari apa yang sudah aku selesaiin ini, aku pasti yang mengutamakan pasti gak ketinggalan dari baca tilawahnya. Itu dari tilawah, entah itu mau rejaah ataupun dari belajarnya, kayak gitu. Nah makanya dari 3 aspek ini gak boleh dilupain juga nih di bulan Ramadan ini. Apalagi kita harus bisa mengejar yang namanya nikmatnya iman di bulan Ramadan gitu kan. Nah, terus yang terakhir mungkin tipsnya kalau misalkan yang buat terakhir ini, ya kita ya cukup inilah, kita harus bisa melihat dalam kondisi keseharian kita, di mana fisik kita, di mana juga dalam keadaan dari teman-teman kita. Nah, itu. Karena kenapa? Kesehatan yang tahu kita gitu. Intinya tuh yang terakhir tuh kesehatan kita tuh harus peduli juga dalam diri kita. Kita harus menjaga kesehatan kita dan segala macamnya. Gitu sih.
Oke, jadi intinya kita harus mengutamakan skala prioritas gitu ya. Betul. Prioritas tuh yang paling utama. Betul. Yang lainnya baru dikesampingkan. Betul, gitu ya. betul. Gini Mil, tadi kan kamu ngebahas tentang nikmatnya iman tuh di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan ini pahala semua dilipat ganda kan gitu kan. Kita tentu pengen dapat yang mana ya? Yang namanya manisnya iman. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Mil cara dapat manisnya iman itu? Masya Allah. Oke, cara ngedapetin manisnya iman. Nah, di bulan Ramadan kita tahu. Sebenarnya kalau misalnya aku ngebahasainnya gini nih sambil Furkon. Kalau misalnya aku ngebahasainnya kayak WTW ini bener-bener kayak sambil-sambil banget ya, kayak sambil-sambil banget gitu. Manggilnya sambil banget. Kayak sambil-sambil banget ya. Iya. Ya, jadi kalau misalkan aku biasanya kalau misalkan di bulan Ramadan ini gimana cara kita bisa menguatkan iman. Jadi gini, kalau misalnya aku mengibaratkan dari teman-teman, aku mengibaratkan gini. Keimanan itu bagaikan bola api batu bara di tangan kita di sebelah kanan. Kalau misalkan nih teman-teman ya, bola batu bara ini sepanas apapun kita lepasin, itu bakalan jatuh sejatuh-jatuhnya keimanan kita. Nah, makanya di bulan Ramadan ini kita nggak boleh tuh, mau sepanas apapun batu bara ini kita nggak boleh ngelepasin keimanan, nikmat keimanan ini, mau segimana pun juga. Karena bulan di Ramadan ini gini, kalau misalkan nih ada dua pilihan sebenarnya. Kalau misalkan yang pertama nih, kita lebih pengen milih yang kayak misalkan datangnya tiba-tiba atau hilangnya menghilangkan rasa kecewa. Tuh. Atau yang pertama, sorry. Kalau misalnya yang pertama tadi yang kita menghilangkan rasa kecewa, terus kalau misalnya yang kedua, atau kita datangnya dengan sempurna, meninggalkan dengan apa? Rasa suka dan duka cita yang luar biasa. Tentu dengan datang yang sempurna. Betul. Iya. Kita pengen yang sempurna kan Iya. pastinya. Nah, makanya kalau misalkan kita pengen gitu, kita menjaga, kita harus bisa nih. Ada beberapa hal yang harus kita lakuin mungkin. Ya kalau misalnya aku sih biasanya ya nih sama Furkon, kalau misalnya aku biasanya untuk menjaga itu semua aku ya yang pasti udah pasti aku menjalankan dari amal-amal sunnah. Di bulan Ramadan ini aku lebih banyak berzikir dan segala macamnya. Aku pastinya lebih banyak mengingat Allah lah gitu. Kita harus mengingat Allah gitu. Karena kan kalau misalnya ini kan fastabiqul khairat, Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bener kan? Bener Gitu. banget. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan untuk apa? Untuk menguatkan dari rasa keimanan kita, agar kita apa? Enggak dalam kesia-siaan, agar apa? Kita bisa terus membuat kebaikan. Kayak gitu. Oke. Jadi intinya tuh selain mengamalkan yang wajib, kita juga harus mengamalkan amalan-amalan sunnah. Gitu ya, Mila? Tuh. Iya. Di bulan Ramadan ini semua amalan benar-benar dilipat gandakan ya. Jadi mungkin rugi banget nih kalau kita di bulan Ramadan masih maksiat, masih melakukan hal-hal yang buruk lah istilahnya. Nah, aneh juga aku pernah denger ya. Ibaratnya kayak gini. Kita menunggu bulan Ramadan ini dari bulan-bulan sebelumnya. Maka ketika di bulan Ramadan ini yang harus kita lakukan adalah memanen dari apa yang kita telah siapkan sebelum-sebelumnya. Nah, cara memanennya ini gimana sih, Mil? Cara memanen mungkin istilahnya memanen pahala. Nah, itu tuh kayak gimana tuh, Mil? Tips and triknya supaya kita di bulan Ramadan ini nggak lagi tuh melakukan maksiat atau males-malesan melakukan ibadah. Gimana tuh, Mil, kalau boleh tahu caranya? Oke. Berarti ini ada sangat banget kalau misalkan man yazru falyahsud. Nah, iya. Man yazru falyahsud. Barang siapa yang menanam maka dia akan menuai. Betul. Nah, istilahnya gini, kalau misalnya aku mengibaratkan teman-teman, kalau misalnya aku di organisasi, aku mengibaratkan kayak kita nih di awal nih kita sedang menanam buah, yang dimana buahnya ini yang kita inginkan tuh manis atau pahit itu nanti di akhir. Makanya menanam buahnya kita harus cari bibit yang terbaik, teman-teman. Kita harus cari bibit yang terbaik, kita harus menanam bibit yang terbaik, dan di situ pun ada proses sambil Furkon. Di situ ada proses yang dimana kita harus jaga setiap hari jika kita ingin baik hasil dari buahnya. Karena kita tuh bakal melihat nanti hasilnya tuh di akhir. Manis atau pahitnya itu ketika nanti di akhir. Sesuai bagaimana cara kita bisa memilih dari apa? Dari biji-biji yang harus kita tanam seperti apa pemilihannya, terus juga dari penjagaannya seperti apa, proses-proses dari menyiramnya segala macam. Agar apa? Tumbuh buah yang manis atau yang pahit. Kalau misalkan kita berhasil, kita mendapatkan yang manis. Kalau misalkan nanti kita mendapatkan yang kurang sesuai dengan di bulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan yang pahit gitu. Nah,
Tadi pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa menanam yang terbaik. Iya. Kita mendapatkan buah yang manis. Nah, kalau misalnya aku teman-teman, aku selalu isi dengan kebaikan-kebaikan yang dimana itu bisa bermanfaat untuk aku dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena hal itulah yang bikin aku menjadi luar biasa. Aku gak bisa berdiri di sini nih aku gak bisa ngobrol sama kamu kalau misalkan aku gak ada doa-doa dari orang lain. Iya. Aku selalu bilang ke teman-teman aku, peduli itu bukan cuma untuk kita. Peduli itu untuk sesama. Karena pada hakikatnya dari harta-harta kita banyak yang masih membutuhkan. Nah, untuk bisa menanam buah yang manis selain kita mengamalkan amalan-amalan sunnah dan yang lainnya, kita juga harus bisa berbagi tuh. Biasanya kan kalau misalkan di bulan Ramadan tuh ya, kalau misalkan di bulan Ramadan ada takjil on the road bisa ya tuh. Oh, iya. Ya kan, takjil on the road di setiap sore gitu. Jadi kita ngebagi-bagi takjil gitu Iya, ya di gitu. jalanan itu. Iya bisa tuh bagi-bagi takjil tuh teman-teman bisa bagi-bagi takjil dengan menebar kebaikan. Kalian bisa bagi-bagi takjil. Terus juga dari kalian juga bisa misal bikin santunan di panti asuhan gitu kan, berbagi cerita ke teman-teman. Karena terkadang tuh kalau misalkan dibilang ya, kita punya ilmu nih, tapi gak pernah kita turunin ke bawah gitu. Gak banyak banget loh masyarakat yang butuh ilmu-ilmu kita, ya kan? Banyak banget masyarakat tuh yang butuh ilmu-ilmu kita. Apalagi terkhusus banyak banget ada orang-orang yang dimana yang sudah ibunya wafat, ayahnya wafat, dan mereka gak punya siapa-siapa lagi. Nah, maka dari menebar kebaikan itu yang bisa mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan dari manisnya sebuah hasil dari keimanan. Hasil dari apa yang kita inginkan. Selain dari yang baca tilawah dan lainnya ya, itu juga penting banget tuh poin-poinnya itu. Kayak gitu kayaknya deh. Kalau misalnya aku sepertinya kayak gitu, karena aku biasanya emang kalau misalnya di bulan Ramadan aku selalu mengisi dengan gimana caranya ada kebaikan-kebaikan yang bisa menjadi ladang pahala untuk diriku dan juga untuk orang lain. Kayak gitu sih. Kayak gitu kalau misalnya aku. Jadi intinya tuh aku pernah dengar kata-kata kayak gini, Mil. Apa tuh? Lezatnya buah mangga, manisnya buah mangga nggak akan bisa dirasakan oleh orang yang sakit. Iya. Begitu pula manisnya keimanan tidak akan bisa dirasakan oleh orang yang masih bermaksiat. Jadi Masya Allah, di bulan Ramadan Masya ini Allah, Masya Allah. emang kayak kita nggak bakal dapet gitu, Mil, ya. Yang namanya manisnya keimanan kalau kita masih melakukan kemaksiatan. Betul. Ya kan, Mil? Apalagi salah satu tujuan utama kita di bulan Ramadan itu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Benar, Jadi benar. kita bertakwa bukan cuma di bulan Ramadan doang gitu ya, Bila. Iya betul. Jadi setelah di bulan Ramadan pun kita harus menjadi orang-orang bertakwa, bahkan next levelnya dari orang yang bertakwa gitu, Bila. Next level ya. Iya, next level dari orang-orang bertakwa nih. Benar. Ya benar, aku Kayak setuju banget. Karena juga kan seperti di surat Ar-Rahman, Fabi'ala Irobikuma tukadziban. Bener kan? Iya. Nah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Allah tuh udah ngasih nih ke kita nih sama Burkon. Allah tuh udah ngasih nikmat yang luar biasa banget di bulan Ramadan ini, di mana kita masih bisa dipertemukan dengan bulan yang penuh ampunan. Bulan yang dimana ini tuh banyak keberkahan isinya, banyak banget pahala, banyak banget di sini tuh waktu-waktu yang mustajab. Bener gak? Apalagi ada di satu hari. Apa tuh satu hari tebak? Lailatul Qadar. Tuh. Lengkap banget gak sih? Ada malam Lailatul Qadar segala. Ya kan? Allah tuh baik banget, tapi terkadang manusia tuh suka lupa. Lupa apa tuh, Mir? Suka maksiat. Ya, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Banyak banget pemuda sekarang tuh yang gak sadar ya kan akan hal itu. Apalagi di bulan Ramadan. Loh kok di bulan Ramadan masih banyak yang iya itulah ya. Iya, makanya ada juga gak tahu nih. Ya gak? Ya masih aja ada yang kayak misalkan yang ke tempat yang kelap-kelip mungkin kayak gitu ya kan, Berkata kasar. berkata kasar tuh, Atau kalau di pesantren gosok sendal. gosok sendal tuh. Gosok sendal, Astagfirullahaladzim. Itu emang biasanya astagfirullahaladzim itu yang seharusnya nggak boleh kita ada di bulan Ramadan lah ya. Iya. Karena gimana kita mau ngedapetin lezatnya iman gitu. Iya, makanya. Kalau misalkan kita aja gak sadar akan hal-hal yang seperti itu yang bisa mengurangi dari kenikmatan di bulan Ramadan, ya kan? Makanya buat teman-teman semua nih, kalau misalkan aku saran sih ya dari sekarang nih kalau misalkan bisa nih, kalau misalkan sekarang kalau misalkan masih ada yang kayak gitu, tinggalin daripada nanti rugi gitu.
Ya nggak sih? Rugi banget sih kalau kata aneh. Mm-mm. Kalau kata aku, ya jangan aneh sih. Kalau di sini aku ngomongnya. Aku ya. kalau di sini aku ya. Iya, aku. Kalau misalnya ada sana mah aneh ente gak sih? Iya, ente. Gak boleh tuh namanya kata-kata kasar gitu. Oh, betul, Atau betul, kata-kata betul. yang kurang sopan itu gak boleh. Astagfirullahaladzim. Yaudah nih Mil, kayaknya udah deh podcastnya. Takut kelamaan juga gak sih? Bisa. Ya, oke. Siap. Sekarang mau ada closing statement gak sih Mil? Apa? Dari kamu? Oh, closing statement nih. Iya. Oke. Mungkin kalau misalkan dari aku sedikit aja sih. Sebenarnya aku nggak mau ngambil banyak banget. Intinya kalau misalkan aku bilang ini tadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu sangat penting banget teman-teman. Karena lagi-lagi kita di sini di bulan-bulan yang lain tuh nggak dapet loh teman-teman. Di bulan-bulan lain tuh nggak dapet pahala-pahala yang luar biasa seperti ini, kenikmatan seperti ini, tilawah yang dimana kita biasa kita mikir gak pernah mampu kalau misalnya kita bisa menyelesaikan tuh tilawah dalam ya mungkin seminggu, tiga minggu, ataupun sampai nanti di akhir kita bisa ngedapetin hal-hal yang seperti itu tilawah dengan selesai gitu. Bahkan sampai punya targetan dimana kita juga ada yang sampai 4 kali 3 kali untuk menyelesaikan hatam Qur'annya. Masya Allah. Gitu kan. Itu kalau misalnya teman-teman semua nggak memaksimalkan yang baik, ini rugi banget gitu. Yang tadi aku bilang, apakah kita akan mati dalam kesia-siaan ataukah kita mati dengan adanya husnul khotimah gitu. Jadi kalian mau milih yang mana nih teman-teman nih? Kalau misalkan aku, insya Allah aku memilih yang luar biasa. Aku ingin husnul khotimah dalam kebaikan gitu. Jadi ya jangan sampai kita datangnya mendadak dengan tanpa ada persiapan, pulangnya dengan rasa kecewa. Tapi kalau misalnya bisa, kita mendatangkan bulan Ramadan ini dengan apa? Dengan rasa suka, duka, dan cinta. Asik. Applause. Oh, Keren banget nih Mil. Duh, sayang banget ya kalau kita di bulan Ramadan masih ngelakuin yang enggak. Apalagi mager-mageran beribadah. aduh, Sayang banget gitu sayang kan. banget ya. Bulan Ramadan cuma datang setahun sekali. Cuman datang setahun sekali. Mana ini bulan yang paling dirindukan gak sih? Iya bener banget. Hah? Mil. Aduh, Sayang bener-bener banget. deh. Yaudah nih Mil, Yuk, gimana nih oke. kelanjutannya? Mau langsung kita tutup aja atau? Oke, kayak tadi kita udah mau nutup ini. Iya. Ini karena, waktu udah mau berbuka juga nih Iya. sama kawan. Gak Gak bawa jam nggak tapi bawa jam. udah denger kayak udah mau buka ya. Tarhib ya. Udah mau tarhib, Asmaul udah Husna Asmaul nih Husna, kalau di aduh. Al-Kahfi. Udah Asmaul Husna nih teman-teman. Udah pengen aja. Udah bentar lagi berarti udah tandai kita untuk Al-Masyurat. Al-Surat ya. Abis Mil, ya. itu kita buka puasa, aduh. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Abis itu sholat taraweh. Jangan lupa ya teman-teman sholat taraweh juga. Awas nih teman-teman. Aduh, jangan sampai bolong-bolong sholat taraweh. Harus menjadi orang yang kamil. Oh, apa tuh Kamil? Yang lengkap. Oh, sama kayak Syamil dong. Syamil Kamil sama. Oke, gimana nih? Oke, kita cukupin aja kali ya. Kita cukupin. Cukupin Sebelumnya aja. Apa kita tuh? ucapin dulu nih Mil. Oh iya, selamat berbuka gak sih? Iya, 1, 2, 3. Selamat berbuka puasa untuk semuanya. untuk teman-teman semuanya yang Teman-teman sobat Al-Kahfi. dimanapun kalian berada, selamat berbuka puasa. Iya, dimanapun keadaannya. Iya, semoga amal ibadah hari ini, kebaikan-kebaikan yang kalian bisa dapatkan hari ini bisa menjadi ladang pahala yang luar biasa untuk kalian semua. Amin banget Mil. Iya, semoga apa-apa yang kalian ingin targetkan di bulan Ramadan ini bisa tercapai dengan pahala yang max level. Oh, Tadi apa? The next level. The next Wes. level. Itu dia. Max level. Next level. Oke. Oke. Selamat berbuka puasa ya. Oke, mungkin sekian ya. Mil. Mungkin sekian. Tutup silakan. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita semua menyanyiakannya. Itu mungkin dari aneh. Sekian, Mil. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.